Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan menjelaskan tentang package apa saja yang kita gunakan dalam project kita. Yang pertama yang kita gunakan itu Bcrypt. Nah, Bcrypt ini adalah modul yang digunakan untuk mengenkripsi data dan mendeskripsi data, terutama digunakan untuk mengamankan kata sandi dalam aplikasi. Nah, biasanya Bcrypt ini untuk membuat password yang ditulis oleh user tidak ditampilkan secara real di dalam database, sehingga keamanannya akan tetap terjaga. Kemudian di sini juga ada Cloudinary. Nah, Cloudinary ini adalah package yang digunakan untuk menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan layar penyimpanan dan manajemen media Cloudinary, yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menyimpan, atau memanipulasi media seperti gambar dan video. Intinya Cloudinary ini yang akan menjadi tempat di mana kita menyimpan gambar. Nah, kemudian ada Course. Course ini adalah package yang digunakan untuk menangani kebijakan lintas sumber dalam aplikasi web yang memungkinkan sumber daya di server lain untuk diakses oleh halaman web kita. Kemudian ada .env. Nah, di dalam .env ini, memungkinkan kita untuk membantu mengelola variabel di lingkungan Node.js dengan mengizinkan kita untuk menyimpan konfigurasi dalam file env. Nah, kita bisa dilihat bahwa di dalam env itu kita mendeklarasikan database URL, kemudian port yang kita gunakan, kemudian kita juga mendeskripsikan Redis host, Redis port, dan Redis passwordnya. Kemudian kita juga menggunakan Express. Nah, Express ini adalah framework dalam Node.js yang populer digunakan untuk membangun aplikasi dan API. Nah, kemudian di sini juga ada Joy. Joy ini adalah package yang digunakan untuk validasi data dalam aplikasi Node.js, memungkinkan kita untuk menentukan skema data dan memvalidasi data yang masuk sesuai dengan skema tersebut. Misalnya, kita menyimpan utils dalam. Nah, di sini utils ini adalah khusus untuk menyimpan validasi dari Joy. Dalam sini ada registrasi, kemudian dalam registrasi itu ada full name, email, dan password, sehingga ketika seorang user ingin masuk ke dalam aplikasi kita, maka user ini harus memberikan full name, email, dan passwordnya. Kemudian package selanjutnya yaitu JSON. Kemudian kita selanjutnya yaitu JSON Web Token. Nah, JSON Web Token ini adalah sebuah package yang mampu menghasilkan dan memverifikasi token JSON Web dalam aplikasi, yang sering digunakan untuk autentikasi dan otorisasi pengguna. Nah, JSON Web Token ini biasanya akan muncul ketika seorang user login. Jadi ketika login akan diberikan sebuah tiket misalnya untuk masuk ke dalam sesi login tersebut. Ketika user logout maka si token yang digunakan yang diberikan tidak akan bisa dipakai lagi. Kemudian Malter ini adalah middleware untuk mengelola unggahan file ke dalam aplikasi Express, memungkinkan kita untuk mengunggah file dari formulir HTML atau permintaan HTTP lainnya. Jadi Malter ini yang akan menangani upload file dalam aplikasi kita nanti. Kemudian ada Nodemon. Nah,
Node ini adalah utilitas yang memantau perubahan dalam file aplikasi JSON dan secara otomatis memulai ulang server saat perubahan terdeteksi. Nah, jadi Malter ini yang gimana ya? Yang secara otomatis merefresh aplikasi kita, merefresh Node.js kita ketika ada sebuah perubahan, sehingga kita tidak perlu bolak-balik melakukan refresh. Kemudian ada Redis. Nah, package ini menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan database pada aplikasi Redis, sistem basis data sumber terbuka yang memungkinkan menyimpan data dalam memori. Pada intinya, Redis ini adalah penyimpanan sementara sebelum disimpan ke dalam database, sehingga ketika user membutuhkan database tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil data dari data yang disimpan dalam Redis. Kemudian ada UUID. Nah, UUID ini adalah modul yang digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi UUID yang digunakan untuk menghasilkan identifikasi unik. Dalam aplikasi kita, UUID ini digunakan dalam username, sehingga aplikasi kita memastikan bahwa tidak ada username yang sama antar satu user dengan user lainnya.